Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi, selamat beribadah dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Secara online kita mau datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, tangan-Mu yang kuat Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini. amin, amin. Kau berkata, Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh ter
terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Terima kasih, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur. Sekalipun kami dalam lembah kelam, Tuhan, Engkau ada di situ, Tuhan. Engkau hadir. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami yang terbatas oleh waktu, Tuhan, tapi kasih setiamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia. Sorak-sorak yang meriah, katakan haleluya. Di
Di dalam nama Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari masuk hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Karena ucapan syukur mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Gerbang-Nya dengan pujian. Mari datang, Bermazmurlah bagi mari bermazmur bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Hadirat Allah nyata hadirat Allah nyata dalam Tuhan. pujian. Kami percaya Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. pujian. Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan maha hadir. Tuhan hadir dalam Pujian umat-Nya. Haleluya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu memberikan kemenangan atas hidup kita. Mungkin dokter mengatakan ada kanker, ada penyakit dalam. Tapi firman-Nya berkata, kesembuhan Tuhan sudah berikan. Pemulihan Tuhan sudah berikan. Kekuatan-Mu Tuhan.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Bapak Ibu semuanya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Yang selalu digenapi di hidupku. Firman-Mu Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh tetap beribadah saat ini, meskipun sekali lagi lewat online. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang mengurapi kami semua. Kami percaya Tuhan telah menyatakan kasih kemurahan-Mu. Tuhan telah urapi setiap pelayan-pelayan-Mu melalui pujian, penyembahan, pengagungan. Semuanya hanya untuk kebesaran, kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Urapi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini atau hari ini? Kami yakin dan percaya semua jemaat-jemaat Tuhan
dalam kondisi yang sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari di dalam ibadah saat ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita. Kalau kita tahu saat-saat ini, saat-saat yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi kita mempunyai satu keyakinan, di dalam Yesus itu ada pertolongan. Firman Tuhan pada bulan ini yaitu hidup yang berdampak. Kita bersyukur dari bulan Januari sampai bulan ini, kalau kehidupan kita terus ada perubahan, inilah saatnya hidup kita boleh berdampak. Berdampak hal yang positif. Hidup kita berdampak untuk menjadi berkat. Hidup yang boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Kita pada hari ini akan membaca di dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 34 ayat yang ke-13. Di mana saat itu Raja Daud di dalam pelariannya, satu bukti hanya di dalam Tuhanlah tempat perlindungan, tempat pertolongan. Mazmur 34 ayat yang ke-13 mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau firman Tuhan pada pagi ini ditujukan kepada saudara dan saya, di mana mengatakan siapakah orang yang menyukai hidup. Kita semua pasti suka untuk menjalani kehidupan ini, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita nanti membaca di dalam Mazmur 34 dari ayat 13 sampai ayat 20, itulah peringatan-peringatan apa-apa yang harus kita lakukan, kerjakan. Kita akan belajar pada pagi ini untuk kita ini mengingini umur panjang, menikmati yang baik, untuk kita suka akan kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama di dalam ayat yang ke-14 di dalam Mazmur 34, yaitu jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau pagi ini Tuhan mengatakan siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Yaitu yang pertama kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita melanjutkan akan kebenaran firman Tuhan, satu contoh, kalau seorang anak semasa masih kecil, dia ditanya entah itu teman, saudara, atau guru, sekalipun waktu sekolah, dia bertanya, apa cita-citamu setelah kamu dewasa, setelah kamu berhasil dalam sekolahmu? Banyak anak-anak yang mengatakan, aku kalau sudah besar ingin menjadi seorang dokter. Ada yang mengatakan menjadi seorang polisi, atau mengatakan menjadi sarjana, seorang pengusaha. Banyak cita-cita yang dia sampaikan. Nah, setelah apa yang dia
dikatakan kemudian apa yang harus dilakukan kalau seorang anak itu mempunyai cita-cita dan ingin berhasil, pasti ada perjuangan yang harus dia lakukan, yaitu dengan belajar rajin, mengutamakan sekolahnya sehingga dia akan tercapai apa yang dia cita-citakan, sehingga ketika dia sudah dewasa dan berhasil apa yang dia cita-citakan, pasti ada sesuatu yang ada di tempat namanya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca ya, kalau kita periksa di dalam satu rumah sakit, ada tulisan. Sebelum kita membaca nama itu, pasti ada tulisan Dokter Hartono. Itu pasti ada embel-embel, karena dia telah berhasil, dia telah mencapai, telah berjuang untuk mencapai satu kesuksesan. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, keberhasilan dalam dunia untuk mencapai cita-cita, dia harus berusaha, dia harus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Atau menjadi seorang polisi, seorang jenderal, apapun yang menjadi cita-cita mereka, pasti pangkat mereka ada di dalam nama. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini, yaitu jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Hati-hati dengan lidah kita, dengan setiap ucapan-ucapan kita, sehingga kita dapat menahan setiap apapun yang akan kita ucapkan, dan hati-hati dengan setiap bibir kita dengan ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian. Berusahalah, satu usaha saudaraku. Perdamaian itu bukan kita dapat, tapi harus ada satu usaha. Kadangkala kita merasa kita benar, kita tidak salah. Tetapi orang lain mengatakan kamu salah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tunjukkan bahwa kita dapat mencari perdamaian itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi seorang anak itu dapat berhasil dengan cita-citanya karena dia belajar. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengingini umur panjang, menikmati hari-hari yang baik bersama Tuhan, kita harus melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita juga akan diberikan satu sebutan. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu kita disebut orang-orang benar. Karena apa? Kita telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita disebut orang-orang benar. Bukan orang baik, bukan orang yang murah hati, orang yang belas kasihan, tidak. Kita disebut orang-orang benar. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku, kita disebut orang-orang benar? Kalau kita mau membaca di dalam ayat yang ke-18 dari Mazmur 34, di mana firman Tuhan mengatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan itu mendengar. Bukan setiap orang yang berseru-seru nama Tuhan kemudian Tuhan mendengar, tidak. Firman Tuhan jelas mengatakan yaitu apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kapan Tuhan mendengar? Kapan Tuhan mengerti ketika orang-orang benar itu berseru? Di dalam firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur 34, yaitu mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka
minta tolong. Nah, dari ayat demi ayat yang kita baca pada hari ini, mengatakan bahwa orang-orang benar pun berseru-seru. Dia memohon pertolongan, berteriak minta tolong. Kalau kita disebut orang-orang benar, berarti kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan inginkan, kita sudah melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat, menjaga lidah kita, menjaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengapa orang-orang benar itu tetap berseru, berteriak minta tolong. Apakah kehidupan orang benar itu masih ada di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, di dalam tekanan hidup? Masih, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya orang-orang dunia saja yang mengalami saat-saat ini takut, cemas, khawatir kepada siapa dia berharap. Inilah perbedaan antara orang-orang yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar teriakan kita minta tolong. Kalau di dalam firman Tuhan, kembali Mazmur 34 ayat yang ke-20, mengatakan kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini. Inilah janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Berarti anak-anak Tuhan pun mengalami jatuh bangun di dalam pencobaan, di dalam persoalan yang dihadapi saat ini. Kita tahu selama kita hidup, masih hidup di dalam dunia ini, banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi inilah yang menjadi kekuatan anak-anak Tuhan, pengharapan anak-anak Tuhan. Ketika kita di dalam menghadapi apapun, ketika kita berseru kepada Tuhan, yakin dan percayalah di dalam firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kita. Janji-janji Tuhan itulah kekuatan dan pengharapan kita. Bahwa ketika orang-orang benar, yaitu kita anak-anak Tuhan berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan itu mendengar dan Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan dalam hidup ini. Pada pagi hari ini kita akan memberikan satu contoh. Seseorang yang hidup benar kepada Tuhan, tetapi banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak persoalan yang harus dia hadapi. Siapa Bapak Ibu Saudaraku? Pagi ini kita akan belajar satu tokoh. Ketika dia hidup dalam dunia ini, banyak hal yang harus dia alami, yaitu Yusuf. Kita kenal siapa Yusuf. Kita akan membaca di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar kehidupan seorang tokoh yaitu Yusuf. Di mana kita tahu, sudah hafal, Yusuf itu seorang yang kehidupannya sudah berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan, yaitu menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, itu sudah dilakukan oleh Yusuf. Sehingga membuat saudara-saudaranya itu iri. Kemudian Yusuf dibuang di sumur,
kemudian dijual, dan ini yang pertama yang menjadi kehidupan Yusuf ini berdampak kepada perwira dari Raja Firaun, di mana dia dibeli, kemudian dia ada di rumah Potifar, dan apapun yang saat itu dikerjakan Yusuf, Tuhan menjadikan berhasil. Sehingga kehidupan Yusuf itu dilihat oleh Potifar, pekerjaannya apapun yang dilakukan menjadi berhasil. Sehingga Potifar ini menyerahkan segala kuasanya, segala apa yang biasa dia kerjakan diberikan kepada Yusuf. Sehingga berkat Tuhan itu melimpah dalam keluarga dari Potifar ini. Segala kuasa sudah ada di dalam tangan Yusuf. Hanya satu, apa yang dibutuhkan Potifar hanya untuk makan pribadi dia. Dan semua kuasa itu ada di dalam tangan Yusuf. Sudah enak kehidupan Yusuf saat itu. Dia berkuasa atas segalanya. Kalau dulu dia kehidupannya ya ada di dalam sumur, merasakan kehidupan yang sengsara, yang tidak enak. Saat ini dia sudah menikmati hidup yang nyaman, ada kuasa, ada hal yang dapat membuat dia itu ada sukacita. Tetapi sadar Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan itu pasti banyak tantangan, pasti banyak hambatan dan rintangan. Satu bukti, apa yang terjadi? Pencobaan yang dialami Yusuf ketika istri dari Potifar, dia melihat siapa Yusuf, seorang yang masih muda, seorang yang tampan, sehingga ada rasa suka karena hari demi hari dia melihat dan bertemu, sehingga ada sesuatu benih, entah itu cinta, entah itu apa, sehingga dia ingin melakukan sesuatu hubungan. Tetapi bersyukur, Yusuf memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh, sehingga kehidupan Yusuf yang berdampak untuk Potifar ini tetap ada. Hari lepas hari dilalui dan istri Potifar ini terus membujuk kepada Yusuf. Tetapi tidak pernah berhasil. Sehingga apa yang terjadi? Satu fitnah terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf mengejar dia. Yusuf melakukan hal yang tidak senonoh, sehingga dia ketika aku yaitu istri Potifar berteriak-teriak, Yusuf melarikan diri, dia meninggalkan jubahnya di kamar itu. Ketika Potifar mendengar apa yang dikatakan istrinya, dia tidak mengambil tindakan bertanya dulu kepada Yusuf, tidak. Kemudian mengambil satu hal yang dia dapat lakukan, yaitu menangkap Yusuf dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf sudah hidup benar. Dia sudah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dan setiap apapun yang dilakukan, dikerjakan Yusuf, itu menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur bahwa kehidupan Yusuf yang boleh berdampak yang pertama kepada Potifar. Yang kedua, ketika ia ada di dalam penjara, di bawah tanah yang gelap sekalipun, Yusuf tidak berontak kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh. Tetapi dimanapun Yusuf berada, Tuhan memberkati. Dan apapun yang dikerjakan Yusuf di dalam penjara, Tuhan menjadikan berhasil dan Tuhan memberkati. Sehingga kepala penjara ketika melihat
semua pekerjaan Yusuf, sehingga apa yang menjadi tugas kepala penjara ini diberikan kepada Yusuf. Sekali lagi, Yusuf mendapat tempat di hati kepala penjara. Yang pertama, Yusuf mendapat tempat di hati Potifar. Tetapi banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak tantangan, banyak hambatan, rintangan. Memang benar sebagai anak-anak Tuhan itu banyak hal yang harus diperjuangkan untuk melakukan yang baik, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena selama kita hidup dalam dunia ini banyak godaan-godaan yang menjatuhkan kita dalam dosa. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan, kita boleh dimengerti, boleh dibukakan hati kita. Oh, sebagai anak-anak Tuhan itu ternyata masih banyak tantangan, masih banyak persoalan, pergumulan dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat-saat ini kita hidup di dalam pergumulan, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Kita belajar akan kehidupan Yusuf. Bukan hanya sampai di sini kalau kita mau belajar akan kehidupan Yusuf. Setelah dia sampai di penjara, ketika dia memberikan satu penterjemahan mimpi seorang juru minum dan roti, dia berpesan, apabila nanti kamu telah kembali tugasmu ke tempat kerajaan, ingatlah kepada aku. Karena kalau aku ditempatkan di sini, ini tidak layak untuk aku. Tidak layak untuk setiap perbuatanku, itu tidak layak aku ditempatkan di tempat penjara ini. Dia hanya meminta, ingatlah kepada aku. Itu kata Yusuf kepada juru minum. Tetapi apakah dia diingat? Tidak. Sampai selang 2 tahun kemudian, kehidupan Yusuf yang masih mempertahankan imannya, masih tetap percaya penuh kepada Tuhan, meskipun banyak hal yang harus dihadapi. Terus Tuhan itu membawa Yusuf semakin naik, dan kehidupan Yusuf itu berdampak menyelamatkan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca terus ya, bangsa Mesir akan mengalami yang namanya kelaparan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi nanti kelak akan mengalami kelaparan 7 tahun lamanya. Dan sebelum kelaparan itu terjadi, bangsa Mesir yaitu di dalam kerajaan Firaun akan mengalami kelimpahan juga 7 tahun lamanya. Ini berkat siapa? Raja Firaun, raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang tidak mengerti akan Tuhan Yesus. Ini berkat Yusuf. Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Mesir saat itu. Sehingga benar, karena Yusuf, bangsa Mesir mendapatkan kelimpahan gandum yang luar biasa, sehingga selama 7 tahun itu berkat-berkat gandum, lumbung-lumbung itu penuh. Sehingga 7 tahun ke depan mengalami kelaparan, kekeringan yang hebat. Tetapi di tanah Mesir, di mana saat itu ada Yusuf, tidak ada kekurangan. Bahkan memberkati bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain yang membutuhkan akan makanan gandum ini. Ini Bapak Ibu Saudaraku, karena Yusuf. Bukan karena Yusuf itu menjadi berkat bagi kerajaan Mesir, tetapi Yusuf juga mengembalikan semangat hidup ayahnya. Di mana ketika waktu Yakub mendengar bahwa Yusuf mati diterkam harimau dan satu bukti dengan pakaian yang dilumuri darah,
Saat itu juga Yakub hilang semangat. Di dalam firman Tuhan, kalau kita mau membaca, yaitu ketika kata Yakub, dia mengatakan, aku akan berkabung sampai aku mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini satu penyesalan dari Yakub karena anak yang dia kasih mati dengan sia-sia. Dan saat itu juga dia berkabung untuk menanti bertemu dengan anaknya di dalam dunia orang mati. Berarti hari lepas hari kehidupan Yakub ini sudah tidak mempunyai gairah lagi, putus asa, tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kembali inilah kehidupan Yusuf, boleh menyelamatkan, berdampak positif, berdampak menyelamatkan banyak jiwa dari bangsa Mesir. Seharusnya dia akan mengalami kelaparan. Karena berkat Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Mesir saat itu, sehingga dia dapat menanggulangi kelaparan dan dia dapat bahkan memberkati orang-orang dari kerajaan-kerajaan lain untuk membeli makanan di tempat kerajaan Mesir saat itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita ini menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Terlebih saat-saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Secara tubuh kita harus menjaga kesehatan kita. Tetapi kalau kita mau melakukan taat akan firman Tuhan, yaitu kalau kita mau menjaga lidah kita terhadap yang jahat, hati-hati sekali lagi untuk setiap ucapan kita. Dan bibir kita dengan ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Maka kita akan disebut orang-orang benar. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan disebut orang-orang benar. Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan, kamulah terang dunia, jadilah garam. Dan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini Bapak Ibu Saudaraku, di dalam zaman sekarang, kalau kita hanya mendengar, kalau kita hanya menyaksikan, itu biasa. Tetapi kalau kita dalam keluarga kita, mungkin pribadi kita mengalami yang namanya sakit saat ini, sakit yang mematikan, yaitu COVID-19. Mau tidak mau kita juga ada rasa takut. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, bahwa kalau kita mau tunduk dan taat akan kebenaran firman Tuhan, maka kita disebut orang-orang benar. Dan janji Tuhan untuk kita semua, bahwa apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Satu bukti, Yusuf ketika hidupnya dalam kesesakan, dalam permasalahan, dalam pergumulan, Tuhan melepaskan. Tuhan mendengar teriakan mereka minta tolong. Demikian juga yang disembah Yusuf, yang dipuja
yang diagungkan, itu sama yang kita sembah pada pagi hari ini. Di dalam Allah, putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Ketika kita sudah melakukan akan kebenaran firman Tuhan, kita disebut orang-orang benar. Maka ketika kita menghadapi apapun, karena di dalam firman Tuhan tadi juga mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, bukan 1, 2, tetapi banyak. Tetapi janji Tuhan, bahwa apabila orang-orang benar itu berseru-seru, berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan memberi pertolongan dari setiap apa yang kita hadapi dalam kesesakan dalam hidup ini. Percayalah dan yakin. Jangan justru kita juga ikut-ikut seperti orang-orang dunia saat ini dalam ketakutan, dalam kecemasan. Mari kita boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat kita. Kita boleh menjadi teladan seperti firman Tuhan pada bulan Agustus ini, yaitu hidup yang berdampak. Mari, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita boleh memberkati banyak orang, hidup kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan kami perpanjang renungan pada pagi hari ini. Satu hal, kalau Tuhan mengatakan siapa yang menyukai, siapakah orang yang menyukai hidup, kita pasti suka, tapi hidup yang enak dan mengingini umur panjang dan untuk menikmati yang baik, itu kita semua mau. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati. Ketika kita mau melakukan semuanya itu, maka kita akan disebut orang-orang benar, orang-orang pilihan Tuhan. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini, yakin dan percayalah, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan perlindungan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Yusuf yang bisa berdampak positif bagi sesama kami, yang bisa hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Jangan sampai kami jauh dari Tuhan, jangan sampai kami melupakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan kuatkan iman kami untuk kami tetap bersandar, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Ibu Dorkaslin. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hidupnya untuk lebih hari, lebih berkenan, berikan hikmat, berikan kesehatan Tuhan kepada hamba-Mu. Tuhan berkati setiap doa-doanya, Tuhan berkati setiap pekerjaan yang dia jalani Tuhan. Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan pada Ibu Gembala Tuhan. Di saat dia menjalani kemo yang ketiga ini Tuhan. Kami percaya kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala akan pulih, akan sehat seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lain Tuhan. Jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan kuatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk Ibu Dorkaslin yang sudah memberikan firman Tuhan untuk pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Warta gereja untuk minggu ini, untuk ibadah tanggal 15 Agustus, menunggu keputusan dari pemerintah. Jika sudah diperbolehkan, maka kita akan ibadah seperti biasa, ibadah di gereja. Tapi jika pemerintah belum mengizinkan, PPKM akan diperpanjang, kita akan ibadah secara online. Jangan lupa
Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan kita semua. Jangan sampai kita sakit. Di saat-saat seperti ini kita butuh tubuh yang kuat, vitamin, jangan lupa, dan berdoa yang lebih penting. Serahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan akan atur semuanya. Terima kasih, sekian Warta Gereja, Tuhan memberkati. Untuk doa penutup dan doa berkat, kami serahkan pada Ibu Dorkaslin. Terima kasih. Di ibadah pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kembali menghadap Tuhan. Kita akan kembali mengucap syukur atas pimpinan penyertaan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini Engkau hadir, Engkau urapi kami semua, Engkau pakai kami semua, dan apabila sebentar ibadah ini akan berakhir, kami bersyukur Tuhan sudah urapi kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala agung kami. Engkau melihat setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya pada pagi ini Engkau hadir dalam rumah tangga mereka. Tangan-Mu mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan memberkati dan Tuhan menjadikan berhasil. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi ini membekali kami. Ketika kami taat, ketika kami tunduk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami disebut orang-orang benar. Dan ketika kami menghadapi segala permasalahan dalam hidup ini, ketika kami berteriak minta tolong kepadamu, Engkau akan turun tangan Tuhan. Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat hati kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini Tuhan mencurahkan berkat rahmat-Nya dari surga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan cintanya Tuhan Yesus boleh menyertai kehidupan kita, memagari, melindungi dalam setiap langkah kita, dan melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua untuk mengangkat kita dalam awan-awan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri, Engkau yang mengampuni setiap kesalahan dosa dalam hidup kami, setiap perbuatan, perkataan kami yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kita tidak